Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Salsabila. Hari ini ingin menjelaskan mengenai jawaban saya untuk case metafor chapter ke-6 dan chapter ke-7. Kita mulai dari chapter ke-6. Jadi pertama-tama kita sudah memiliki atau mengimpor tabel-tabel, yaitu yang pertama ada set table codes, company debt, employee, transaction April, sama unacceptable codes. Yang pertama-tama kita memilih transaction April-nya terlebih dahulu. Kemudian kita edit tabel layout. Nah, karena di sini saya sudah memiliki code sub, jadi saya edit saja kalau di sini. Jadi nama yang ingin kita berikan yaitu codes underscore sub, dan default value-nya itu adalah substr buka kurung all trim buka kurung codes tutup kurung 1,4 ini maksudnya adalah berawal dari 1 yang diambil, dan yang ingin kita ambil itu 4 digit angkanya. Kemudian kita centang, disilang saja. Kemudian langkah yang serupa kita gunakan di asset table codes, yaitu edit table layout. Kemudian di sini add a new expression dengan nama code underscore sub underscore accepted dengan default value-nya atau rumusnya substr trim code 1,4 save entry. Selanjutnya itu adalah kita merelate atau menghubungkan kedua tabel yang kita miliki, yaitu di transaction April ini kita klik data, relate table. Nah, di sini. Jadi di sini transaction April 1 itu ingin kita tarik relate-nya atau hubungannya dari code sub ke kode sub yang ada di asset table codes. Kemudian finish. Nah, setelah dihubungkan, kita ingin memunculkan apa yang sudah kita relate tadi dari asset table codes ke transaction April dengan cara klik kanan di codes, add columns, kemudian di from table ini kita pilih yang asset table codes. Nah, kemudian kita pilih yang sub, yang code sub acceptable, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk menghilangkan bagian yang tidak ada nomornya ini, kita klik kanan, quick filter, dan not equal. Sehingga ini adalah seluruh transaksi yang acceptable yang berdasarkan acceptable codes. Kemudian selanjutnya itu kita menganalize count record, dan di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlahnya adalah 186 dari 286 total transaksi. Langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak data dan kita membuat sebuah tabel baru dengan nama transaction April acceptable. Dan kita pilih oke. Nah, di transaction underscore April underscore acceptable ini udah memuat beberapa tadi dari 186 record yang relate dari tabel transaction April dengan tabel acceptable codes. Pertama-tama kita menghubungkan terlebih dahulu antara tabel company department dengan tabel employee. Nah, field atau sesuatu yang bisa menghubungkan antara employee dengan company department adalah yaitu employee number dan department codes. Jadi apabila kita lihat di company department, ini department code ini ada 6 digit angka, namun sebenarnya itu yang menggambarkan departemen atau nomor departemen itu adalah angka yang paling pertama, yaitu 0, 1 hingga 9. Sehingga kita membutuhkan hanya kolom pembantu untuk menunjukkan angka 1 digit angka yang ada di depannya saja. Jadi pertama-tama kita edit tabel layout, kita membuat sebuah field baru dengan nama dengan value-nya yaitu yang kita ambil itu dari karakter pertama, dan jumlah karakter yang kita ambil itu hanya 1. Kita close saja. Kemudian kita juga sama melakukan di employee number. Kita add new expression, kita buat employee number underscore sub dengan value-nya substr all trim employee number kurung 1,1. Nah, karena sudah kita tambahkan field baru,
kita bisa merelate atau menghubungkan ketiga tabel, yaitu company debt, employee, dengan transaction April acceptable. Jadi untuk menghubungkannya, step-nya adalah yang pertama, kita klik data, relate table, kita add table, kita masukkan company department, kita relasikan antara card number dengan card number yang ada di pertama yang ada di employee, card number ini dengan yang ada di card number di employee. Kemudian employee number sub itu kita relatekan dengan yang ada di company department code sub yang sudah kita buat tadi. Kita finish. Kemudian yang dimintai itu adalah bentuk file extract, sehingga kita extract data. Kemudian kita extract field, kita pilih sesuai soal yang mana saja yang harus kita pilih. Nah, kemudian selanjutnya itu kita diminta untuk mengekstrak data. Kita klik data, extract data, kemudian fields, extract field. Nah, karena yang diminta itu adalah pertama itu employee, terdiri dari first name, last name, kemudian card number, lalu kemudian di company departemen kita diminta untuk nama departemennya, kemudian transaction April acceptable itu ada transaction date, kode, dan description, lalu kita oke. Kemudian kita simpan filenya dengan nama acceptable score transaction by employee underscore April. Nah, kemudian setelah kita memiliki tabel yang sudah kita bikin itu, kita diminta untuk mengekstraknya ke dalam data, export to other application, kemudian export as Excel. Kemudian format namanya kita samakan seperti yang tadi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita jangan lupa untuk memilih fields-nya. Jadi kita pilih add all aja karena itu sudah mencakup semuanya. Yang kita OK. Nah, maka ini kita mendapatkan notice bahwa export file dalam bentuk Excel itu udah berhasil dilakukan dan tersimpan di drive yang kita miliki. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah tabel transaksi yang baru yang bukan merupakan acceptable maupun yang unacceptable. Jadi step pertama adalah yang pertama-tama kita mengklik unacceptable codes, kemudian edit table layout. Setelah itu kita membuat sebuah new expression dengan nama codes sub dengan default value-nya itu atau rumusnya itu substr altering dan codes. Kemudian kita accept entry dan kita silang. Kemudian kita menambahkan relasi dari transaction April. Karena sebelumnya itu udah ada relasi antara transaction April dengan acceptable codes, kita hanya menambahkan saja yang unacceptable codes. Finish. Kemudian kita mengklik filter acceptable terlebih dahulu. Kita tambahkan kurung buka acceptable codes. Kemudian kita tambahkan sama dengan tanda petik spasi, tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Oh, ini jangan lupa di kurung buka terlebih dahulu. Kemudian N, kurung buka, unacceptable. Ini. Kemudian seperti yang sebelumnya, sama dengan tanda petik, spasi, tanda petik, kurung tutup. Kita verify terlebih dahulu. Valid, kemudian kita oke. Kemudian ini kita sudah terfilter ya, sehingga kita perlu mengetahui count records yang ada di tampilan filter ini. Jadi count record. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada 88 records dari total 281.
Kemudian kita berlanjut ke nomor ketiga, yaitu kita diminta untuk extract all the transaction that exist in the approval required category to another table. Jadi data yang sudah kita miliki dari menjawab nomor 2 tadi, kita klik ini aja, data, extract data. Kemudian pilih fields, extract field. Kemudian kita add all dari from table transaction approval 1, oke. Kemudian kita if-nya ditambahkan rumus yang ada di filter tadi. Sebentar, kita copy saja. Copy. Kemudian tool-nya itu atau tujuannya adalah dengan nama trans approval approval. Kita klik OK. Nah, di tabel baru ini itu adalah kategori transaksi yang ada di transaction approval 1 itu yang sudah kita filter, yaitu neither yang merupakan acceptable atau yang unacceptable. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjawab nomor keempat, yaitu pertama-tama kita memilih transaction approval, dan di kolom kode kita klik kanan add column. Kemudian di from table itu unacceptable codes. Kemudian kita pilih yang ini, yang code sub itu. Kemudian kita pilih OK. Di sini masih kosong. Kemudian kita klik kanan, pilih quick filter yang not equal. Nah, di sini kita hitung jumlahnya dengan cara analyze count record, kita OK. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada 7 record dari total 200. Nah, 7 ini dari berapa pegawai. Nah, pegawainya itu yang memiliki card number itu kita bisa lihat dari employee. Yes. Nah, dari employee, pegawai yang memiliki kartu kredit, yang menggunakan kartu kredit atau melakukan transaksi menggunakan kartu kredit itu adalah 200 record. Dari total yang kita filter tadi ada 7, jadi 7 per 200 record, yaitu sekitar 3,5%. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara kita meng-email dari data-data yang kita sudah olah di aplikasi ACL ini. Mengirim email itu bisa langsung melalui aplikasi ACL, yaitu Tools Notify by Email. Namun menggunakan ini itu terkadang sangat sulit, karena terkadang itu ada beberapa kekurangan dari aplikasi ini yang tidak bisa otomatis langsung bisa mengirim ke email kita. Sehingga saya akan menggunakan cara yang lebih manual, yaitu dengan cara mengekspor file yang sudah kita miliki ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara data, report, kita isi header-nya dengan judul yaitu exercise chapter 6, yaitu di menu, kemudian di menu output kita pilih file, kemudian file type-nya kita ganti menjadi HTML, kemudian namanya adalah exercise chapter 6, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian setelah report itu sudah berhasil untuk dilakukan, kita tinggal mengirim report tersebut ke email yang ingin kita tuju. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan saya ke tutorial metafor ACL di chapter ke-7. Jadi sebelumnya saya sudah mengimport beberapa data, yaitu data Mei _2003. Kemudian di dalamnya itu saya juga sudah mengimport beberapa tabel, termasuk di dalamnya itu adalah transaksi 1 Mei, kemudian transaksi 2 Mei, kemudian ada transaksi Mei All, kemudian ada transaksi Mei All CCN corrected, dan ada transaksi Mei All corrected. Nah, untuk menjawab exercise nomor 1, kita diminta untuk mengetahui data tertinggi dan data terendah dari transaction May All. Pertama-tama, kita pilih menu Analyze Statistical, kemudian Profile, kita pilih Amount, kemudian OK. Nah, ini kita muncul gambaran statistikal dari data amount yang kita pilih dari transaction May All. Minimumnya ada 5,83, kemudian maksimalnya ada 1999,06. Dan total value-nya ada 47.000 sekian, dan absolute value-nya ada 47.000 sekian, seperti yang ada di layar. Kemudian untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk mengecek apakah ada data duplikat dari customer number di transaction May All. Yang dapat kita lakukan adalah kita pilih menu Analyze, look for duplicate, kita akan muncul ini, duplicates on, kita pilih customer number di duplicate on, yaitu OK. Lalu di list field, kita pilih add all saja, kemudian output-nya kita pastikan untuk kepada screen, kita pilih OK.
Dan di sini diketahui bahwa ada 188 duplikat yang terdeteksi di data transaction may all. Lalu selanjutnya untuk bisa mengklasifikasi dan menampilkan 188 duplikat ini, pertama-tama kita pilih trans may all, kemudian analyze, kemudian classify on, kita pilih customer number, kemudian subtotal fields-nya kita pilih amount. Karena kita bentuknya tabel, outputnya kita pilih file dengan nama, misalnya adalah tabel duplicate. Kita pilih OK. Nah, kemudian muncullah tabel baru bernama tabel duplicate yang menunjukkan data-data yang isinya duplicate. Sebenarnya tidak ada yang salah dari beberapa duplikat ini, misalnya nomor customer 051593 ini ada 29 duplikat data. Berarti bisa dibilang bahwa customer bernomor 051593 ini memiliki transaksi melakukan transaksi yang sama sebanyak 29 kali pada pada periode tersebut. Kemudian untuk menjawab soal nomor ketiga, kita diminta untuk membuat field baru untuk mengkoreksi CCN. Di sini saya sudah menuliskan dengan nama CCN underscore corrected dengan default value-nya adalah all trim dalam kurung buka input, kurung buka card 6, tanda petik 01234567899, kemudian tanda petik kurung tutup 2 kali. Kita accept entry, kemudian kita silang. Nah, selanjutnya kita mengklik kanan card 6, add column, dan kita masukkan CCN corrected yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di CCN corrected ini merupakan versi lebih bersih atau tidak ada tanda spasi atau tanda strip seperti yang ada di card 6 sebelumnya. Jadi di sini misalnya ada tanda strip, di CCN corrected itu sudah dibersihkan. Begitu pula dengan tanda spasi yang di card 6 itu sebelumnya ada, di CCN corrected itu sudah terhapuskan. Sehingga yang card 6 ini bisa kita remove selected column, sehingga yang ditampilkan itu adalah versi bersihnya. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mengekstrak data, yaitu data extract data. Kemudian kita pilih fields, extract fields. Kita memilih CCN corrected, kemudian codes, kemudian date, kemudian customer number, dan description. Ini kita oke, kita beri nama trans underscore may underscore all underscore corrected. Kemudian selanjutnya adalah kita merelasikan antara transaction may all corrected dengan employee di bulan Mei. Edit tabel layout di transaction may all corrected. Kemudian kita add a new expression dengan nama card 6 underscore related dengan default value-nya adalah substr all trim CCN all trim CCN corrected. Kemudian kurung tutup 1, 16. Kemudian kita verify terlebih dahulu expression-nya valid. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita melakukan step yang serupa pada employee May, add a new expression dengan nama card 6 underscore related. Kemudian default value-nya adalah substr kurung buka all trim kurung buka card 6 kurung tutup 1,16 kurung tutup verify valid OK tanda centang, kemudian di close. Setelah itu kita membuat hubungan atau related tabel dengan cara kita klik terlebih dahulu transaction may all corrected, kita klik data relate table, kita add table employee May, kita geser, kemudian kita langsung hubungkan antara card 6 related dengan card 6 related yang ada di transaction. Kemudian kita finish. Setelah itu kita klik kanan CNN corrected, add column from table employee May, yang kita ingin masukkan adalah first name dan last name. Oke. Nah, ini kemudian bisa terlihat first name last name dari tabel employee May. Kemudian tabel yang telah tergabungkan ini kita bisa ekspor ke dalam bentuk XML, export fields-nya
Kita pilih card number related. Kemudian ke employee main-nya kita masukkan first name, last name, dan juga amount. Kita export as XML, kita berikan nama, yaitu exercise 3. Chapter 7. Kita klik OK. Baik, ini notice bahwa file XML yang kita minta itu sudah berhasil disimpan di output di sini.